Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ulfa Kiki dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2019. Di video kali ini, saya ingin membahas salah satu metode pembelajaran, yaitu metode dialog berpasangan. Akan tetapi sebelum itu, saya ingin sedikit menjelaskan terkait apa sih sebenarnya hubungan antara guru dengan metode pembelajaran. Oke, langsung saja. Guru dan metode pembelajaran itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam pendidikan. Kenapa? Karena guru adalah sebagai pemakai dan pelaksana dari metode pembelajaran itu sendiri. Nah, metode pembelajaran itu apa sih? Metode pembelajaran adalah cara kerja yang teratur yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Metode pembelajaran itu juga bisa diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam memilih metode, kita harus mempertimbangkan aspek efektivitas, kemudian relevansi, kemudian tujuan dari mata pelajaran itu sendiri, lalu karakteristik partisipan atau peserta didik, kemudian ketersediaan waktu, tempat, dan lain sebagainya yang menunjang aktivitas pembelajaran. Nah, nantinya keberhasilan dalam penggunaan metode pembelajaran ini akan berpengaruh pada keberhasilan proses pembelajaran yang akhirnya berfungsi sebagai suatu determinitas kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, metode harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran itu apa aja sih? Yang pertama, proses belajar mengajar itu harus didasarkan pada prinsip belajar siswa aktif atau lebih menekankan pada proses pembelajaran, bukan hanya sekedar proses mengajar. Yang kedua, metode pembelajaran itu didasarkan pada karakteristik masyarakat madani, yaitu manusia bebas berinteraksi tanpa adanya ketakutan. Yang ketiga, metode pembelajaran didasarkan pada prinsip learning kompetensi. Artinya, siswa akan memiliki seperangkat pengetahuan, lalu keterampilan, dan juga sikap, wawasan, dan penerapannya itu akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang kita sebagai calon guru itu harus mengetahui dan harus berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut ketika kita nanti sudah masuk ke dunia kerja, yakni kita menjadi guru yang nantinya akan bermanfaat untuk siswa-siswi atau peserta didik yang kita ajar. Oke, kali ini kita akan lanjut dengan membahas metode dialog berpasangan. Apa sih itu metode dialog berpasangan? Jadi, metode dialog berpasangan ini adalah salah satu metode pembelajaran yang umumnya dipakai untuk kelas dengan peserta didik yang jumlahnya itu tidak terlalu banyak. Dialog berpasangan ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan bahan pelajaran dalam bentuk obrolan di depan kelas. Gimana sih langkah-langkah dari pembelajaran dialog berpasangan ini? Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, guru membagi peserta didik dalam 2 kelompok besar, kemudian membagi nomor pada masing-masing peserta didik dalam kelompok. Contohnya nomor 1 sampai 10. Yang kedua, peserta didik yang mempunyai nomor yang sama itu membentuk kelompok baru yang anggotanya terdiri dari 2 orang. Jadi seperti ini, katakan satu kelas itu ada 20 siswa. Nah, 20 siswa itu dibagi lagi jadi 2 kelompok besar. Berarti kan jadi 10 anak per kelompok, dan itu ada 2 kelompok. Nah, 10 anak tersebut itu nanti dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Jadi dari absen 1 sampai 10 itu menghitung dan absen yang sama, misalkan absen 1 dengan absen 1 itu
akan jadi satu kelompok seperti itu. Kemudian, langkah yang ketiga, guru membagikan kertas yang berisi topik materi yang akan dibicarakan kepada sejumlah kelompok. Ya, katakan misalkan ada 10 kelompok, dan untuk materinya itu misalkan tentang permintaan dan penawaran itu bagi kelompok 1, kemudian materi pendapatan nasional itu untuk kelompok 2, materi pendapatan per kapita untuk kelompok 3, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, masing-masing pasangan peserta didik diminta untuk membaca permasalahan sesuai dengan topik materi yang didapat, yakni urutan pertama dibaca oleh peserta didik yang memperoleh nomor urut pertama, dan seterusnya. Nah, langkah yang kelima, masing-masing kelompok itu menciptakan obrolan sesuai dengan topik materi yang didapat, kemudian dibaca dan melaksanakan latihan obrolan secara berpasangan dengan kelompoknya. Langkah yang keenam, setelah semua kelompok selesai menciptakan dialog, guru meminta semua kelompok membacakan dialog, mulai dari kelompok yang pertama dan dilanjutkan oleh kelompok berikutnya secara berurutan. Langkah yang terakhir atau yang ketujuh, guru membimbing peserta didik menciptakan kesimpulan dan melaksanakan penilaian pembelajaran. Nah, seperti itu untuk metode dialog berpasangan. Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut. Hai, kamu tahu gak apa sih itu permintaan? Tahu dong, permintaan itu adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. Kalau penawaran itu apa ya? Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Oh iya, materi ini tuh ada penghitungannya juga loh. Oh iya? Ajari juga ya? Oke, ini dia penghitungannya. Oke, bisa dilihat pada layar. Di situ diketahui bahwa P1 sama dengan 5.000, P2 7.000, Q1 1.000 kg, Q2 600 kg. Untuk menentukan fungsi permintaannya, maka digunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yakni Y-Y1 per X-X1 sama dengan Y2-Y1 per X2-X1. Dengan mengganti X sama dengan Q dan Y sama dengan P, maka didapat rumus P-P1 per Q-Q1 sama dengan P2-P1 per Q2-Q1. Nah, angka-angka yang tadi sudah disebutkan itu dimasukkan langsung ke rumus tersebut. Dan ketemunya adalah P-5.000 per Q-1.000 sama dengan 7.000 min 5.000 per 600 min 1.000. Kemudian disederhanakan lagi, dikali silang, ketemu P min 5.000 dikali min 400 sama dengan 2.000 Q min 1.000. Nah, ini nanti juga ditambahkan dan ketemunya Q sama dengan 2000 min 0,2 P. Jadi dari kasus ini, dari soal ini diperoleh fungsi permintaan QD sama dengan 2000 min 0,2 P. Nah, untuk ini adalah contoh kasus pada fungsi penawaran. Bisa dilihat pada layar. Soalnya yaitu, pada saat harga durian 3.000 per buah, toko A hanya mampu menjual durian sebanyak 100 buah. Dan pada saat harga durian 4.000 per buah, toko A mampu menjual durian lebih banyak menjadi 200 buah. Dari kasus tersebut, buatlah fungsi penawarannya. Nah, di soal itu diketahui
P1-nya 3000, P2 4000, Q1 100 buah, Q2 200 buah. Sebelumnya perlu diketahui, P itu adalah harga, sedangkan Q itu adalah jumlah barang. Langkah selanjutnya, kita memasukkan angka-angka ke dalam rumus persamaan. Rumusnya yaitu P min P1 per Q min Q1 sama dengan P2 min P1 per Q2 min Q1. Lalu angka-angkanya dimasukkan ke rumus, yaitu P min 3000 per Q min 100 sama dengan 4000 min 3000 per 200 min 100. Disederhanakan lagi, ketemu P min 3000 per Q min 100 sama dengan 1000 per 100. Ini nanti dikali silang, kemudian ketemu hasilnya QS sama dengan 0,1 P min 200. Jadi dari kasus ini diperoleh fungsi penawaran QS sama dengan min 200 plus 0,1 P.